kembali hadir menjumpai Anda di seputar berita terkini. Seputar informasi hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Cantika Zahrani, dan rekan saya, Aisyah Huzaifah, yang akan memberikan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Pemirsa, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di suatu sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa-siswi agar dapat memiliki jiwa kepemimpinan, bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa-siswi dalam berorganisasi, dan memiliki rasa bertanggung jawab. SMK Farmasi Tangerang 1 merupakan sekolah farmasi pertama di Kota Tangerang yang memiliki akreditasi A, serta sekolah farmasi yang dinilai sangat baik dalam jurusannya. Senin, 21 Oktober 2024, SMK Farmasi Tangerang 1 mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. 8 orang siswa menyalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, yang diantaranya 4 orang siswa-siswi kelas 11 dan 4 orang siswa-siswi kelas 10. Mereka antusias untuk mencalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Selamat pagi Sobat Pemilu, bersama saya Deborah dari Liputan 6. Kali ini saya akan berbincang dengan Caketos SMK Farmasi Tangerang 1. Apa nih alasan kalian mencalonkan diri menjadi Caketos dan Cawaketos? Kalau untuk aku pribadi, karena aku udah sebagai anggota OSIS, terus yang kedua juga udah punya pengalaman, sama yang ketiga pengen mencoba untuk memimpin aja sih, Kak. Kalau saya yang pertama itu dari keinginan diri sendiri, ingin melatih jiwa kepemimpinan saya. Yang kedua itu dari dukungan orang tua. Apa nih alasan kamu untuk menyalonkan diri menjadi Cawaketos? Alasan saya sih itu karena didukungnya orang tua ya. Seperti yang pertama tuh didukung orang tua. Yang kedua itu kayak kemauan sendiri untuk kayak menjadi pemimpin gitu. Apa ya alasan kalian sehingga kalian menyalonkan diri untuk jadi ketos dan cawaketos? Kalau untuk dari aku itu ingin mengembangkan bakat dan minat aku dalam berorganisasi dan kepemimpinan. Kalau dari aku di sini juga ingin sekali belajar tentang caranya kepemimpinan di OSIS, serta aku ingin lagi belajar bertanggung jawab, dan aku yakin kalau aku tuh bisa bertanggung jawab dengan OSIS ke depannya. Dan kenapa bisa nyalonin diri? Apa sih alasannya? Yang pertama sebagai formalitas saya yang awalnya dari wakil ingin jadi ketua dan menaikkan pangkat saya. Kalau kamu? Karena keinginan, terus didorong juga sama orang tua. Terus apa program kerja kalian jika terpilih nanti? Kita punya 6 program kerja unggulan. Yang pertama itu ada What Will I Be atau WWIB, terus yang kedua itu ada Mading Suara Siswa, terus yang ketiga ada pemutaran lagu dan Confession Seasons, yang keempat ada perayaan ulang tahun sekolah plus sama Pharma Sound Fest, yang kelima ada optimalisasi program sekolah, dan yang terakhir itu ada OSIS aktif dan produktif. Program saya sih itu ada 2 ya. Yang satu itu di bidang seni budaya, seperti kayak hari bahasa, kayak mengadakan perlombaan, lomba pidato, monolog dan sebagainya. Di yang bidang kedua itu olahraga, seperti kita akan mengadakan bukan tradisional sih, tapi kayak misalkan permainan tradisional. Terus kayak di akademiknya ada lagi satu itu tentang kayak cerdas cermat dan teka-teki, terinspirasi dari Clash of Champions. Program kerja kita sebenarnya nggak ada banyak, lebih mengarah ke non akademis. Mungkin bisa dijelaskan oleh ketua OSIS saya.
Oke, untuk program yang pertama yang akan kita laksanakan adalah pentas seni. Pentas seni nantinya akan kita laksanakan di acara-acara besar. Jika nanti telah mungkin ada perizinan, kita akan mengadakan 1 hari khusus pentas seni. Dan selanjutnya program kedua kita adalah mendukung kawan-kawan kita di SMK Farmasi yang mengikuti lomba. Jadi nanti pihak OSIS akan mendukung teman-teman kita yang dari farmasi yang mengikuti lomba. Serta untuk program yang ketiga adalah mengadakan lomba yang mengasah bakat. Jadi nanti di acara-acara besar kita akan mengadakan lomba yang tentunya nanti akan mengasah bakat dan minat dari siswa-siswa SMK Farmasi Tangerang 1. Salah satu program kerja kami adalah Student of the Month, yang dimana mengapresiasikan salah satu murid yang terbaik di antara yang terbaik. Yang kedua, kita akan mengadakan event-event dalam lingkup internal. Apa tujuan kalian nih jika terpilih nanti? Tujuannya sih insya Allah bisa memajukan organisasi SMK Farmasi Tangerang 1 dan sekolah SMK Farmasi Tangerang 1 yang lebih baik dan maju. Tujuannya adalah kita bisa menjalankan visi misi kita dengan baik dan melaksanakan semua program kerjanya. Apa tujuan kalian jika kalian terpilih menjadi caketos atau cawaketos? Pertama-tama aku pasti ingin merealisasikan program kerja sama visi misi yang udah aku buat. Terus juga aku pasti akan menjadi pembina yang bertanggung jawab dan membenarkan atau merevisi hal-hal yang mungkin kurang sejauh ini gitu. Jika kami terpilih itu kami ingin siswa dan siswi bisa menampilkan bakatnya dan memiliki sinergi yang baik dengan anggota OSIS. Kalau tujuannya apa ya? Tujuannya itu karena mengarahnya ke non-akademis, karena di SMK Farmasi Tangerang 1 ini sudah akademisnya sudah terpenuhi. Jadi di sini kita peran OSIS itu ingin mengembangkan bakat dan minat siswa di dalam bidang non-akademis. Sama seperti yang Serina bilang, karena di sini akademisnya sudah terfasilitasi, kita akan memfasilitasi untuk non akademis. Karena mungkin di sini banyak siswa yang mempunyai skill non akademis dan itu bisa dikembangkan. Jadi OSIS bisa menjadi tempat untuk pengembangan skill non akademis siswa. Apa tujuan kalian nih jika terpilih nanti? Tujuannya sih insya Allah bisa memajukan organisasi SMK Farmasi Tangerang 1 dan sekolah SMK Farmasi Tangerang 1 yang lebih baik dan maju. Tujuannya adalah kita bisa menjalankan visi misi kita dengan baik dan melaksanakan semua program kerjanya. Wah, keren ya kalian. Semoga terpilih nanti bisa menjalankan visi misinya dengan baik dan amanah. Makasih atas waktunya. Organisasi Intrasekolah atau OSIS SMK Farmasi Tangerang 1 melaksanakan kegiatan pemilihan Ketua OSIS pada tanggal 21 Oktober 2024. OSIS merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa, seluruh warga sekolah antusias dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Selamat siang Sobat Pemilu, saya Nanisa, saya berada di lapangan SMK Farmasi Tangerang 1. Saya di sini bersama dengan tim sukses nomor urut 1 ya. Kalau boleh tahu namanya sama kelas dari kelas berapa? Saya Neha Hiyatul Almiah dari kelas F1. Alasan kalian pilih paslon 1 apa nih? Bisa memajukan sekolah, mungkin bisa dikenalkan ke masyarakat luas. Betul. Dengan adanya Soundfest. Ya. Kenapa sih kalian pilih paslon nomor 2? Alasan aku memilih 02 karena memiliki visi dan misi yang sangat bagus dan mereka juga menyediakan platform untuk ekspresi kreativitas dan apresiasi siswa melalui berbagai kegiatan. Kalau aku boleh tahu, kenapa sih kalian milih paslon nomor 4? Karena visi misi mereka sangat membantu terhadap masa depan sekolah kita. Karena mereka juga yakin di debat kemarin. Harapan kalian kalau paslon 1 menang apa? Ya semua visi misinya terjalankan lah. Iya. Bisa lebih baik sesuai kata-katanya. Harapan kalian kalau paslon nomor 2 menang apa nih? Harapan aku semoga program kerjanya lancar dan sukses. Terus dapat mengembangkan kreativitas siswa-siswi di SMK Farmasi Tangerang 1. Harapan kalian kalau mereka menang gimana nih? Semoga mereka amanah terhadap visi misi mereka sendiri sih. Yakin nih paslon 1 menang? Yakin. Yakin nih paslon nomor 2 menang? Yakin nomor 4 menang? Yakin.
Kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan para siswa mengharapkan pasangan calon ketua OSIS yang terpilih dapat membangun sekolahnya bersama stakeholder yang ada sehingga ini tidak hanya seremonial. Hal itu merupakan pintu untuk masuknya pada prinsip pendidikan yang sebenarnya. The point, kepala sekolah berharap agar pengurus OSIS lebih proaktif bersama siswa lainnya dan dapat memberikan masukan kepada sekolah. Hai, selamat pagi Sobat Pemilu. Kembali lagi dengan saya Atika. Di sini saya bersama dengan Miss Putri selaku pembimbing P5. Hai Miss, selamat pagi. Halo, pagi Atika, pagi semua penonton. Nah, jadi terkait untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS nih Miss. Kenapa sih di sekolah ini tuh selalu ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tiap tahunnya? Oke, pertanyaannya keren banget ya. Jadi, kenapa harus ada pemilihan ketua OSIS setiap tahunnya? Karena kita ingin semua siswa-siswi SMK Farmasi Tangerang 1 belajar untuk berdemokrasi dan juga belajar untuk memilih pemimpin mana yang akan dipilih sesuai hati nuraninya dan belajar untuk bisa bertanggung jawab akan pilihannya. Dan hal ini juga akan membantu siswa-siswi untuk selain belajar berdemokrasi juga untuk bisa mendengarkan aspirasi dari teman-temannya semuanya, dan juga setelah itu akan bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan Pilketos ini. Jadi sangat-sangat penting Pilketos. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Mengapa harus ada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Ini adalah organisasi sekolah yang resmi dan kepengurusannya itu harus mobile dan dinamis. Artinya ketua dan wakil ketua OSIS ini berlaku hanya 1 tahun, maka untuk tahun berikutnya akan ada pemilihan ulang. Dan pemilihan ini adalah bersifat demokrasi, tidak ditunjuk oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau misalnya oleh pembina OSIS. Jadi di SMK Farmasi Tangerang 1 terkait dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dijalankan secara demokrasi, diadakan KPO oleh karateker dan diadakan pemilihan secara langsung oleh seluruh siswa sekolah. Setelah itu organisasi namanya adalah OSIS ya. OSIS itu organisasi intra sekolah, yang mana anggota OSIS ini adalah suatu organisasi yang dijadikan sebagai dutanya sekolah. Jadi para anak-anak OSIS ini akan membantu semua program-program kegiatan ada di sekolah. Nah, organisasi itu kan ada ketuanya ya. Jadi ketua untuk OSIS itu harus dipilih melalui demokrasi, melalui sistem yang memang diberikan di Indonesia, bahwa pemilihan untuk ketua itu harus secara transparan, secara nyata. Kalau untuk harapan dan tujuan untuk sekolah ini Miss, untuk pemilihan dan wakil ketua OSIS yang terpilih, itu harapan? Ya, harapannya pastinya itu untuk bisa mengisi atau menyesuaikan dengan visi misi sekolah ini. Dan visi misi sekolah ini ingin mencetak lulusan yang bisa menjadi pemimpin di kemudian hari, melahirkan dan mencetak pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, diharapkannya kegiatan Pilketos ini bisa melahirkan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan bisa mendengarkan aspirasi dari teman-temannya. Semoga setelah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, siapapun yang terpilih, mereka harus bisa membawa nama baik sekolah dan harus bisa menjadi dutanya sekolah yang akan membantu semua program sekolah supaya sekolahnya menjadi lebih maju lagi. Baik, terima kasih. Tujuannya jelas adalah penyegaran organisasi atau reorganisasi agar organisasi itu akan berjalan dengan baik. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan terpilihnya pengurus yang baru akan ada inovasi baru dan mungkin perkembangan dunia ini kan tidak stagnan hanya seperti ini, pasti ada inovasi baru. Maka harapannya ketua OSIS baru ini akan bisa mengadopsi atau dia bisa merekam apa kejadian di luar yang selama ini berjalan. Ya, baik. Semoga yang ketua OSIS yang terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Nah, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih ya Miss atas waktunya.